Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan bahas Marc Cucurella yang awalnya banyak dihujat, namun bisa menunjukkan peningkatan performa, terutama di Euro 2024 kemarin. Sebelum Euro, banyak yang meragukan keputusan pelatih Spanyol Luis de la Fuente yang memasukkan nama Cucurella dalam skuadnya. Bahkan suara sumbang juga muncul dari pandit ternama asal Inggris Gary Neville yang mengatakan bahwa Cucurella akan jadi salah satu faktor tidak maksimalnya permainan Spanyol di Euro karena berdasarkan performanya di Chelsea yang tidak meyakinkan. Namun Cucurella bisa menjawab semua keraguan yang diarahkan kepadanya. Ia berhasil mengantarkan La Furia melaju jauh dan menjadi kampiun di turnamen tersebut. Ia pun membalas keraguan Gary Neville di Instagram pribadinya. Yang spesial, Cucurella antarkan Spanyol jadi juara dengan status pemain utama, bukan pelapis ataupun cadangan mati. Fullback berambut kribo ini jadi pemain yang diandalkan oleh De La Fuente. Cucurella selalu bermain penuh di 5 dari total 7 laga yang dilakoni Spanyol di Euro. Pemain berposisi fullback kiri ini nggak dimainkan di laga ketiga fase grup melawan Albania karena Spanyol sudah dipastikan lolos, dan di laga tersebut sang pelatih melakukan rotasi besar-besaran pada starting line up-nya. Dan ia nggak bermain penuh saat menghadapi Georgia. Pemain berusia 25 tahun ini ditarik keluar pada menit 66 saat Spanyol sudah unggul 2-1. Dari menit bermainnya ini, bisa disimpulkan bahwa Cucurella akan selalu jadi pilihan pertama De La Fuente, kecuali Spanyol sudah dianggap dalam kondisi yang aman, baru ia akan dirotasi. Di final, pemain Chelsea ini jadi salah satu pahlawan kemenangan La Furia atas Inggris dengan asisnya di gol kedua Spanyol yang dicetak oleh Oyarzabal. Nah, penasaran peningkatan performa apa yang terjadi pada Cucurella? Let's go, kita bahas sama-sama. Pada masa remaja, Cucurella sempat memperkuat Akademi Barcelona atau La Masia. Berawal dari tim U16 di tahun 2024, berjenjang hingga menembus tim utama pada tahun 2018. Namun Cucurella nggak dapat banyak kesempatan bermain di Barcelona. Terlebih, mereka masih memiliki Jordi Alba yang tampil konsisten di bek kiri. Tercatat, ia hanya merasakan 7 menit bermain membela Barca dan lebih banyak dipinjamkan ke tim-tim kecil di La Liga seperti Eibar dan Getafe. Pada musim 2021-2022, Cucurella merantau ke Inggris untuk membela Brighton. Di klub inilah penampilannya meningkat bersama pelatih Graham Potter. Chelsea pun merekrutnya pada musim selanjutnya. The Blues harus merogoh kocek hingga 60 juta euro atau lebih dari 1 triliun rupiah untuk memboyong sang pemain ke Stamford Bridge. Di Chelsea, Cucurella kerap dicibir karena penampilannya yang dianggap gak konsisten dan gak sesuai dengan bandrol harganya yang sangat mahal. Ia pun mengakui bahwa di Chelsea sempat kesulitan karena tekanan membela tim besar. Di klub-klub sebelumnya, ia bisa berkembang dengan konsisten karena tekanan yang gak begitu besar, dan kemenangan saat membela tim-tim seperti Getafe serta Brighton merupakan momen spesial. Namun di tim besar seperti Chelsea, kemenangan menjadi hal yang wajib. Seringnya terjadi pergantian pelatih di kubu Chelsea juga menjadikan situasi semakin tidak ideal bagi Cucurella karena harus melakukan adaptasi ulang dengan taktik dan sistem baru setiap ada pelatih atau manajer baru. Pun begitu, performa Cucurella membaik di musim 2023-2024, terutama di akhir musim. Pochettino memberikannya role inverted fullback atau fullback yang akan masuk ke tengah saat menguasai bola. Peran ini diberikan kepada Cucurella untuk menambal kehilangan Enzo Fernandez di lini tengah yang saat itu harus absen karena cedera. Ia pun bisa memainkan peran barunya dengan baik. Saat invert, Cucurella bisa menjadi extra man di tengah untuk melakukan overload atau membantu proses bangun serangan baik dengan umpan ataupun tanpa bola mengikat lawan. Penampilan apiknya musim tersebutlah yang menjadi alasan kuat bagi De La Fuente untuk membawa Cucurella ke Euro. Terlebih sang pelatih juga pernah bekerja sama dengan sang pemain di turnamen Euro U21 2021 lalu. Cucurella jadi pilihan utama sang pelatih untuk menempati posisi fullback kiri di formasi 4-2-3-1.
Di Spanyol, perannya dominan berada di koridor sayap dan baru akan menyentuh koridor half space ketika berada di area permainan lawan. Terlihat berbeda jika dibandingkan dengan Pepnya musim lalu di Chelsea, karena di klub tersebut Cucurella memainkan beberapa peran dan posisi yang berbeda. Di Chelsea, ia pernah bermain jadi fullback pada formasi 4 back dan wingback di formasi 3 back. Bahkan, ia sempat dimainkan pada sisi kanan. Dan seperti yang disampaikan sebelumnya, ia sempat memainkan peran fullback inverted yang membuatnya masuk ke lini tengah. Di timnas Spanyol, saat fase bangun serangan, Cucurella akan selalu menempati koridor sayap untuk menciptakan struktur kelebaran maksimal di lini pertama build up. Melebarnya Cucurella dan fullback satunya difungsikan untuk merenggangkan blok press lawan dan sebagai outlet sirkulasi atau progresi ketika akses ke tengah ditutup. Saat Spanyol berada dalam fase attacking, Cucurella yang memiliki naluri menyerang yang tinggi akan memberikan support kepada Nico Williams, winger kiri Spanyol. Ia akan naik untuk menciptakan situasi overload 2 versus 1 terhadap fullback lawan. Di depan, Cucurella bisa melakukan overlap menyisir sisi sayap ataupun underlap mengekspos ruang di antara fullback dan center back lawan. Saat Nico Williams berada dalam situasi 1 versus 1 dengan fullback lawan, ia akan berlari dan di banyak momen Nico akan mengirimkan umpan terobosan, diakhiri dengan crossing oleh Cucurella. Pergerakan ini juga yang terlihat di gol kedua Spanyol pada laga final. Nampak dari belakang, ia berlari menyisir area kelebaran. Cucurella lepas dari penjagaan Bukayo Saka yang kalah momentum darinya. Di depan, ia mengekspos ruang kosong lantaran Walker yang merapat di half space. Fullback 25 tahun ini pun melepaskan crossing datar yang diselesaikan oleh Oyarzabal. Jika dilihat dari radar chartnya, sebenarnya atribut defense Cucurella nggak buruk. Pada Euro kali ini pun terlihat ia sering melakukan aksi defense yang bagus, bahkan ketika menghadapi situasi 1 versus 1. Fase bertahan Cucurella dimulai dari depan saat tim menyerang. Terlihat saat bola di sisi kanan, Cucurella akan memposisikan dirinya di depan kotak penalti. Fungsinya untuk mengantisipasi bola muntah jika dilakukan crossing dari sisi kanan. Spanyol di bawah asuhan De La Fuente ini menerapkan counter press agresif untuk rebut bola kembali sesegera mungkin setelah possession mereka lepas. Cucurella pun sering melakukan hal ini. Ia kerap menjadi pemain yang akan melakukan tekanan untuk merebut bola dari pemain lawan. Di sini terlihat bagaimana upayanya untuk menghambat transisi Jerman dan merebut bola kembali. Work rate yang tinggi memang jadi salah satu keunggulannya. Saat transisi, Cucurella punya kecepatan yang bisa diandalkan untuk bisa track back atau mundur dengan cepat ke posisinya. Di belakang, lawan yang dihadapi Spanyol sering menyerang melalui area Cucurella di sisi kiri. Pun begitu, saat bertahan ini, ia juga disupport oleh Nico yang sering track back ke belakang. Ketika berhasil dilewati, masih ada pemain lain seperti Laporte dan Fabian Ruiz yang akan melakukan covering. Dari sini terlihat kecermatan De La Fuente yang berhasil membentuk sistem bertahan untuk mengcover Cucurella yang sering ditargetkan oleh lawan. Ketika bola berada di sisi kanan pertahanan, sebagai bek kiri, tugas bertahan Cucurella adalah untuk menjaga jarak dengan bek tengah dan juga harus tetap aware dengan lawan di sisi jauh atau di titik butanya. Seringkali lawan mengincar blind set atau titik buta Cucurella dengan mengirimkan crossing ke tiang jauh. Hal ini pula dilakukan oleh Jerman yang berbuah gol Florian Wirtz di menit terakhir. Duel udara memang jadi salah satu catatan Cucurella. Hal ini pun sudah beberapa kali terlihat di Chelsea. Di Euro tahun ini, Cucurella tampil impresif dan berhasil menjawab semua keraguan dan cibiran yang diarahkan kepadanya. Selanjutnya, ia akan kembali ke Chelsea yang lagi-lagi ditukangi oleh pelatih baru, Enzo Maresca. Menarik ditunggu apakah Cucurella bisa membawa penampilan apiknya ke Chelsea